langsung aja kita mulai videonya. Pertama kita download terlebih dahulu VirtualBox-nya dengan mengetik di Google download VirtualBox. Pilih yang dari Oracle. Lalu kita cari tempat untuk downloadnya. Nah, ini adalah tempatnya, kita bisa pilih. Selanjutnya kita download Ubuntu server terlebih dahulu. Ingat ya, Ubuntu server. Setelah itu kita bisa pilih versi Ubuntu yang kita inginkan. Di sini ada versi Ubuntu 24 dan 25.04. Sini saya pakai yang 24 saja. Setelah selesai diinstal, kita buka VirtualBox-nya lalu klik New. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, pada bagian nama sini saya tulis tugas UAS. Nah, di sini type-nya Linux. Dan versionnya kita pilih Ubuntu 64 bit. Lalu klik continue. Nah, di memory size kita mentokkan saja di warna hijau. Lalu continue. Ini kita create. Ini kita continue. Continue lagi. Nah, di bagian ini saya ubah jadi 20 GB. Create. Nah, jangan lupa di bagian storage yang optical drive kita pilih file ISO Ubuntu yang kita sudah download tadi. Lalu di bagian network kita ubah NAT menjadi bridge adapter. Oke. Jangan lupa wifi-nya kita pilih wifi kita. Selanjutnya kita mulai saja VM-nya. Kalau sudah berhasil dibuka, sini bahasa kita pilih bahasa Inggris. Sini klik down, sini down juga. Ini down juga. Proxy down juga. Ini continue. Sini down juga. Sini down. Lalu ini continue. Nah, di bagian ini kita bisa namain ya. Sini saya namain project. Lalu server name-nya 15.2.12 dan username-nya kelompok 2. Passwordnya bebas. Sini 1, 2, 3, 4. Kalau udah, ini kita continue. Sini down saja. Di bagian OpenHSA kita spasi dulu tapi ya. Down. Ini down juga. Nah, di bagian ini memang agak lama, jadi videonya saya cepetin. Kalau sudah selesai, ada tulisan reboot. Nah, kalau ini udah ada tulisan reboot, kita reboot aja sekarang. Nah, ini memang error ya. Sini kita nonaktifkan VM-nya. Kita mulai ulang lagi VM-nya. Oke, kalau udah kita bisa masuk pakai username sama password kita tadi. Oke, topologi yang kita pakai adalah seperti ini, yaitu satu virtual machine, yaitu Ubuntu server, yang menggunakan network interface bridge adapter dan macOS sebagai hostnya. Lalu kita langsung aja ke VM-nya. Pertama, kita update repository Ubuntu server terlebih dahulu. Kemudian, kita install Apache Web Server. Kalau sudah selesai, kita cek status Apache kita. Kalau sudah aktif, kita bisa untuk lanjut mengecek IP address. Itu dengan cara mengetik IPA seperti ini. Kalau udah, di sini ada IP kita bisa copy ke browser ya. Kita ketik aja deh,
dengan menambahkan http/IP address. Nah, kalau tampilan seperti ini berarti sudah berhasil ya. Lalu balik lagi ke VM-nya, lalu kita ganti file ke var www. Kalau udah, kita buat direktori bernama kelompok2.com. Sini bebas kita memakai org atau .co.id ya. Sini tapi kita pakainya .com aja. Kalau udah, kita buat file bernama index.html. Lalu kita isi tampilan web kita. Di sini utamanya ada di bagian H1 ya. Selainnya itu hanya desain-desain aja. Sini H1 kita kelompok2.com aja biar gampang. Lalu kita save filenya. Setelah itu, kita buat konfigurasi untuk domain baru kita dengan cara duplikat konfigurasi default, Apache, lalu edit konfigurasi domain kita. Di bagian dokumen root kita ganti dengan nama domain kita, lalu kita tambahkan server name dan server alias. Kalau udah kita save, kemudian kita aktifkan konfigurasi domain kita dengan cara ketik A2 nsite dan nonaktifkan konfigurasi default dengan A2 dsite. Kalau udah, kita reload Apache. Setelah itu kita edit file host agar website kita bisa dibaca oleh komputer host yang lain. Di sini karena pakai macOS kita ketik terminal. Kalau di Windows kita bisa ke Windows, System32, drivers, dan etc host. Ini kita buka file lokasi etc host dan kita ganti di bagian paling bawah dengan IP address kita dan tambahkan nama domain kita. Lalu kita coba buka dengan nama domain kita ya. Lah. Oke, kayaknya tadi ada masalah. Di sini saya di dokumen rootnya cuma naruh kelompok 2 saja ya. Seharusnya kelompok2.com. Nah, ini udah saya perbaiki, kita save lagi aja. Terus kita coba deh buka lagi. HTTP nama domain kita. Oke, tampilannya baik-baik aja ya. Nah, kalau udah kayak begini kita langsung lanjut install PHP MySQL. Nah, kalau udah kita bisa cek versi PHP dengan PHP minv. Oke, seperti ini. Nah, kalau udah kita bisa lanjut install MariaDB server. Kalau sudah selesai install, kita coba secure installation untuk MySQL kita ya. Sini kita klik yes atau no saja. Nah, kalau udah kita clear dulu, lalu kita lanjut install untuk FTP servernya. Kalau udah terinstall, kita coba cek statusnya. Ini coba kita cek, kalau belum aktif kita aktifkan ya. Sini saya sudah aktif, jadi saya bisa langsung buka ke FileZilla. Kalau kita belum ada FileZilla, kita bisa download dulu. Sini saya sudah download. Nah, sini saya tampilkan bukti downloadnya ya. Nah, kalau belum kalian bisa download aja. Lalu kita lanjut di FileZilla, kita masukkan IP address kita, username kita, dan password. Nah, kalau tampilan seperti ini berarti sudah berhasil terkoneksi ya. Lalu lanjut kita ke VM kita coba tes untuk membuat file kosong di VM kita. Di sini saya pengen buat file test aja ya. Sini test.ftp. Kita coba. Oke, kita save aja langsung, biarin aja kosong, lalu kita buka lagi ke FileZilla. Nah, kita cek. Nah, di sini sudah ada ya
test.ftp. Kalau udah, kita balik lagi ke VM dan kita coba untuk install OpenSSH. Kalau sudah selesai, kita cek status dulu. Nah, kalau belum aktif, kita bisa aktifkan terlebih dahulu. Lalu, kalau setelah itu kita enable SSH. Oke, selanjutnya kita bisa buka terminal lagi untuk di macOS. Kita coba untuk demonstrasi SSH ya. Di sini kalau pertama kali kita bisa ketik yes aja. Nah, sini kita coba cek untuk status firewall-nya. Oke, sudah aktif. Kita balik lagi ke VM ya. Nah, di sini kita akan coba buka dengan HTTPS. Nah, di sini belum bisa ya. Tapi kalau kita pakai HTTP, kita bisa terhubung ke server kita. Oke, lanjut ke VM, kita coba untuk install Chartbot. Nah, kalau udah install Chartbot, kita lanjut install untuk OpenSSL. Nah, lalu kita aktifkan modul SSL dengan A2 Nmod SSL. Kemudian, kita buat sertifikat dan key untuk SSL website yang kita gunakan, menggunakan RSA Key 248 dengan durasi sertifikat selama 365 hari. Setelah itu, kita isikan beberapa data yang akan kita tampilkan dalam sertifikat SSL kita. Sini ada nama kota dan nama organisasi ya. Lalu email. Setelah itu, kita coba duplikat konfigurasi default SSL pada Apache Sites Available. Lalu kita coba edit file konfigurasi dengan sudo nano. Lalu kita ganti pada bagian dokumen root. Tambahkan server name dan server alias. Jangan lupa edit server adminnya. Nah, pada SSL sertifikat ganti nama files dengan yang sudah kita buat ya. Di sini kita ganti dengan kelompok2.com strip SSL. Oke, kalau udah kita save aja. Lalu kita aktifkan konfigurasinya dengan A2 Nsight. Lalu kita reload Apache. Di sini coba kita buka browser lagi, lalu kita buka dengan HTTPS. Nah, ini kalau pertama kali memang seperti ini tampilannya ya, tapi website kita tetap bisa dibuka dengan aman. Oke, ini sudah bisa dibuka nih websitenya. Coba kita cek untuk sertifikatnya. Sini kita show sertifikat. Lalu kita klik detail untuk melihat sertifikat kita. Nah, sini sertifikatnya sudah sesuai dengan yang kita buat tadi ya. Oke, kita lanjut aja untuk mengecek varlog ya. Dengan cara ngetik sudo tail min-n 20, yang artinya kita akan mengecek 20 baris. Atau kita juga bisa ngetik dengan seperti ini, yang akhirnya dengan out.log. Sama-sama 20 baris. Selanjutnya kita coba dengan install httop. Di sini ketik httop, nah tampilannya seperti ini. Lalu kita coba dengan netstat ya. Kita install dulu, install netstat.
dan install NetTools lalu dengan mengetik netstart. Nah, ini sudah berhasil mengecek jaringan kita. Lalu kita coba sudo install iftube dengan cara untuk mengaktifkannya sudo iftube. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Kita bisa ketik H untuk apa saja perintahnya. Nah, kalau sudah memang seperti itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan dari saya saat file tidak tersedia di directory web, yaitu setelah server berjalan, halaman web tidak tampil karena file HTML tidak ada atau salah directory. Solusinya, simpan file di directory default /var/www/html/ titik. Pastikan file index.html ada dan punya permission yang benar. Ya, kalau dari saya mungkin karena kita makainya Mac dan di tutorial kebanyakan pakai Windows, jadi agak susah untuk untuk edit file hostnya. Tapi solusinya udah nemu, yaitu dengan cara ke terminal, lalu kita edit file di terminal. Dari kendala saya sih cuma ada di jaringan. Terus cara menanggulanginya bisa dicek koneksi fisik dan interface, terus cek konfigurasi IP, terus cek gateway and routing, terus cek DNS, terus tes koneksi lagi, lalu cek log system, lalu restart jaringan. Kalau misalnya semuanya gagal, bisa coba ganti port atau kabel, cek interface di non-antivirus dan di BIOS atau VM. Terus update dan reinstall driver jaringan. Itu aja sih. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.